Nabi itu adalah jalan, bukan tujuan. Hanya sebagai wasilah perantara jalan untuk menuju kepada Tuhan. Begitu pula dengan Nabi Musa, begitu pula dengan Nabi Ibrahim. Saya setuju. Nah, begitu pula dengan Nabi Isa, gitu. Saya setuju. Tetapi abangku orang kaya, dan sebelumnya semua orang termasuk saya dulu berpikir sama seperti yang abang pikirkan, bahwa semua nabi, semua rasul, semua utusan itu adalah jalan. Ya, bahkan semua pemuka agama, kecuali pemuka agama Kristen. Pemuka agama Islam, para ustazah, para kiai, alim ulama juga mengatakan semua nabi dan rasul adalah jalan. Tetapi saya belum pernah menemukan ada nabi, ada utusan, ada rasul yang berani mengatakan akulah jalan. Diklaim oleh orang, misalnya abang klaim Nabi Ibrahim adalah jalan, padahal Nabi Ibrahim tidak pernah mengaku dirinya jalan. Tetapi kita mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu jalan. Terus abang juga berkata Nabi Musa adalah juga jalan, padahal Nabi Musa tidak pernah mengatakan kepada umatnya, kepada pengikutnya, kepada orang banyak bahwa dia adalah jalan. Tapi Yesus mengatakan akulah jalan. Yesus bukan orang lain katakan dia jalan, dia sendiri yang mengatakan akulah jalan. Ini Yesus. Makanya sangat berbeda sekali dengan utusan-utusan lain. Nggak ada yang berbeda, Bang. Rasul-rasul Nabi-nabi yang lain juga mengatakan sekarang coba abang tunjukkan kepada saya nabi mana yang berani mengatakan akulah jalan. Sekarang coba abang tunjukkan kepada saya, bang orang kaya tunjukkan kepada saya, di antara 25 rasul yang abang wajib imani, rasul mana yang berani mengatakan akulah jalan? Jangan abang bilang semua rasul itu jalan, semua nabi itu jalan. Permintaan saya tunjukkan satu saja rasul yang mengaku dirinya jalan. Silakan Bang Orang Kaya. Halo Bang Orang Kaya. Oke, sebentar Bang Pendi ya, tadi ada teman telepon ya. Siap Bang. Aduh. Pak turun beliau Bapak Ibu ya, kita tidak turunkan, katanya ada yang telepon. Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Halo Bro Pendi, selamat malam. Malam brother. Malam brother. Ya, ada yang mau disampaikan? Saya lihat di YouTube ya. Di YouTube ada channel Injil Habagat gitu kan. Jadi banyak itu diskusi tanya jawab gitu ya. Ya. Jadi dari situ saya tahu kalau Bang Pendi ini dulu pernah Islam gitu. Dia orang Aceh, dia pernah Islam. Pernah Islam. Mungkin pertanyaan dasarnya lahir Islam, orang tuanya Islam. Kemudian masuk Kristen itu tahun berapa Bang Pendi? Tahun 2000, saya ambil keputusan 2016. Sebenarnya tahun 2014. Oke, tahun 2000. Tapi saya ambil keputusan pada tahun 2016. Tentu sebelum Bro Pendi memutuskan dan kemudian menetapkan untuk komit pindah pada Kristen, tentu kan ada alasan-alasan. Ya. Ada alasan-alasan yang menurut Bang Pendi, saya ini di ajaran Islam ini kayaknya tidak logis ataupun kurang rasional gitu loh. Ya. Nah, oke. Mungkin yang ingin saya tanyakan yaitu dasar kenapa Bang Pendi menjadi orang Kristen hari ini. Apa yang ditemukan di dalam Islam itu yang membuat Bang Pendi itu ragu terhadap Islam? Oke, terima kasih ya. Yang pertama sekali, bagi saya waktu di dalam agama Islam, saya tidak diajarkan tentang hal-hal yang jahat. Diajarkan hal yang baik.
ati'ullah wa ati'ur rasul wa uli amri minkum. Itu diajarkan. Jero. Ya, itu benar-benar diajarkan dan tidak pernah disuruh menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok. Nah, itu pertama sekali. Lalu apa yang membuat saya masuk Kristen? Meninggalkan Islam, agama orang tua, karena saya dilahirkan dalam keadaan Islam. Saya Islam karena orang tua saya Islam. Seandainya orang tua saya Hindu, mungkin saya juga orang Hindu. Kalau orang tua saya Konghucu, ya saya pastinya Konghucu. Tapi waktu itu alhamdulillahirabbil alamin, karena rahmat Allah, waktu itu orang tua saya Islam sehingga saya lahir dalam keadaan Islam. Lalu yang membuat saya meninggalkan Islam itu adalah pada suatu hari, ini sebenarnya sudah sangat sering sekali Bang Orang Kaya saya menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, tetapi malam ini saya akan jawab. Pada sekali waktu saya berdebat sama orang Kristen di sebuah grup, Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Nah, di grup itu tiap hari terjadi perdebatan dari kedua belah pihak, baik Kristen maupun Islam. Sangat banyak orang Kristen di situ dan sangat banyak orang Islam di grup itu. Nama grupnya Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Grup itu ada di salah satu media sosial namanya Facebook. Di saat cacian, makian, hinaan dari kedua belah pihak, ada satu bapak yang tidak pernah membalas hinaan saya, makian, cacian saya. Bapak itu berkata beberapa hal kepada saya. Yang pertama beliau berkata, Mas Pendi, seandainya Mas Pendi tahu man huwa Yasua, siapa itu Yesus Kristus, maka Mas Pendi akan terkagum-kagum dengan pribadi Yesus. Di mana selama ini Mas Pendi selalu mengatakan di grup ini, Yesus itu Isa, Isa itu Yesus. Padahal Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Karena di dalam Al-Quran dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Walakin subbihalahu. Tetapi yang dibunuh dan yang disalibkan adalah orang yang diserupakan. Sementara di dalam Alkitab, yang dibunuh dan yang disalibkan itu benar-benar Yesus Kristus. Tidak pernah diserupakan, tidak pernah diangkat, tidak pernah digantikan. Nah, kenapa dia mati? Dan kenapa dia disalibkan, dan kenapa dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, itu yang Mas Pendi harus cari tahu. Seandainya Mas Pendi tahu akan hal tersebut, maka Mas Pendi akan terkagum-kagum dengan karya-karya Yesus, kenapa dia mati sampai dia bangkit. Lalu beliau berkata yang kedua kali, Mas Pendi, seandainya kamu tahu bagaimana ajaran Injil yang sangat berbeda dengan ajaran manapun, saya tidak menyalahkan ajaranmu, saya tidak menyalahkan agamamu, imanmu, kitabmu. Tetapi seandainya Mas Pendi tahu bagaimana ajaran Injil, bagaimana kitab Injil, yang selalu Mas Pendi menghina Injil, di mana Mas Pendi selalu berkata bahwa Injil dipalsukan, Injil sudah diubah-ubah, Mas Pendi akan terkagum-kagum dengan ajaran Injil itu. Yang ketiga beliau berkata, Mas Pendi, saya melihat profil kamu di Facebook ini, dirimu pernah mondok di pesantren, tetapi saya tidak melihat karakter santri dalam tulisanmu di grup ini. Yang ada selalu cacian, makian, hinaan, mengolok-ngolok iman kami. Lalu beliau berkata yang keempat, Mas Pendi, kalau dirimu nanti sudah dapatkan kebenaran, kita sambung lagi. Jawaban yang sangat sederhana itu membuat saya terkagum-kagum dengan pribadi Bapak Kurnia Budi ini. Namanya Pak Kurnia Budi, beliau juga ada TikTok. Beliau kami kenal di Facebook ya, di grup itu. Nah, posisi beliau waktu itu di Jakarta. Sekarang beliau udah ada di Yogyakarta. Dulu di Jakarta, sekarang di Jogja. Lalu saya berkata kepada diri saya sendiri, apa sebenarnya yang dipelajari oleh Pak Kurnia Budi ini? Kenapa begitu berbeda beliau dengan orang Kristen yang lain? Orang Kristen yang lain di grup ini, saya dapatkan, saya caci maki, dia caci maki saya. Saya hina imannya, dia hina iman saya. Saya hina Yesus, dia hina Nabi saya. Saya hina kitabnya, dia hina kitab saya. Tapi Pak Kurnia Budi ini tidak. Sehingga, singkat cerita, Bang Orang Kaya, saya tulis di Google, a Bible. Ketika saya tulis di Google, a Bible, keluarlah ayat Yohanes 14, ayat yang ke-6. Satu ayat yang keluar. Itu membuat saya sangat terkesima ya ketika melihat ayat itu. Seharusnya ketika saya tulis a Bible itu muncul ayat Alkitab atau muncul
surat-surat yang ada dalam Alkitab. Ini satu ayat yang keluar. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. La ahadan yadhabu ilal abi ilal bi. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Setelah saya membaca ayat itu, membuat saya terkagum-kagum, membuat saya berpikir keras. Siapa Yesus ini? Ini kan pribadi yang saya hina selama ini. Pribadi yang saya olok-olok. Tetapi pribadi ini berani mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, oleh karena itu Bang Orang Kaya, panjang ceritanya, sehingga pada tahun 2016 saya ambil keputusan untuk murtad. Dan sebelum murtad saya sudah berpikir nanti saya akan dihina, saya akan dicaci maki, saya akan diolok-olok. Makanya 2 tahun lamanya saya baru berani ambil keputusan untuk murtad. 2 tahun lamanya. Jadi saya tidak menyalahkan agama saya yang lama. Tidak pernah. Saya tidak menyalahkan si A, menyalahkan si B. Tidak. Saya menemukan dalam Alkitab Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan saya berpikir kalau saya mau masuk surga, ya saya harus berjalan di jalan ini. Saya harus kenal pribadi yang mati di atas kayu salib, pribadi yang saya hina selama ini. Itu singkat dari saya Orang Kaya. Sebenarnya panjang ceritanya. Begini, Bang Pendi ya, terima kasih ya atas atas keterangan yang sudah panjang lebar. Sebenarnya pertanyaan saya itu simpel, sedikit saja. Misalnya gini, setiap kita memutuskan untuk beriman kepada sesuatu, ini kan tentunya punya alasan-alasan yang kemudian kita mantap hati untuk memilih A atau B gitu ya. Kenapa kita milih A atau B? Karena timbul keraguan terhadap apa yang kita imani sekarang. Contoh, Tuhan yang disembah oleh orang Islam itu innani anallah, namanya Allah gitu loh. Nah, berarti kan ada keraguan tentang ketuhanan Allah di dalam Islam. Sehingga memilih percaya kepada Yesus. Kan gitu. Jadi yang saya nanya, apa keraguan Abang tentang ketuhanan Allah sih? Saya bukan itu. Saya sebenarnya kita bertemu baru enak ngobrol. Nanti kalau saya salah ngomong, nanti dianggap penistaan. Enggak apa-apa, gini. Karena Bang gini ya Bangku. Saya bukan masalah ragu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi saya menemukan jaminan kepastian keselamatan. Ketika saya menemukan jaminan kepastian keselamatan di dalam Yesus, saya ambil keputusan untuk murtad. Karena di dalam iman saya yang lama, ya bisa dikatakan moga-moga, mudah-mudahan, bahkan di dalam sebuah surat Al-Quran juga dikatakan, sekalipun saya beriman dan bertobat serta mengerjakan amal soleh, semoga engkau mendapatkan menjadi orang yang beruntung. Semoga. Begini Pak Pendi, itu kata Allah. Jadi Bang, saya bodoh amat bagi orang lain mengatakan siapa itu Yesus, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agama Islam. Bagi saya itu bodoh amat. Kenapa? Karena setelah saya mengenal Yesus, ada perubahan yang sangat luar biasa yang saya rasakan, di mana saya belum pernah merasakan selama ini. Ada pembaharuan budi, pembaharuan karakter. Dan lebih daripada itu adalah saya menemukan jalan, saya menemukan kepastian, saya menemukan keselamatan, dan tidak ada sedikit pun keraguan-raguan kepada saya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itu Bang. Begini Bang Pendi, yang Bang Pendi terangkan itu perilaku ataupun akhlak Yesus yang begitu mulia, kan begitu? Sehingga bukan perilaku Yesus, bukan akhlak Yesus. Perkataan Yesus di mana dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Begini ya, lagi pula Bang Pendi tadi sudah mengatakan berdasarkan cerita ya, Bang Pendi pernah mondok juga gitu kan. Kalau Bang Pendi mengatakan Bang Pendi pernah mondok juga, seawam-awamnya kita mondok itu kita pasti tahu semua utusan Allah itu pasti mengajak untuk menyembah Tuhan yang Esa. Ya. Nabi itu adalah jalan, bukan tujuan. Hanya sebagai wasilah perantara jalan untuk menuju kepada Tuhan. Betul. Begitu pula dengan Nabi Musa, begitu pula dengan Nabi Ibrahim. Saya setuju. Gitu. Begitu pula dengan Nabi Isa gitu. Saya setuju. Tetapi abangku Orang Kaya, saya belum pernah menemukan. Nah, sebelumnya semua orang termasuk saya dulu berpikir sama seperti yang abang pikirkan, bahwa semua nabi, semua rasul, semua utusan itu adalah jalan. Ya, bahkan semua pemuka agama kecuali pemuka agama Kristen.
Pemuka agama Islam, para ustadz ustazah, para kiai alim ulama juga mengatakan semua nabi dan rasul adalah jalan. Tetapi saya belum pernah menemukan ada nabi, ada utusan, ada rasul yang berani mengatakan akulah jalan. Ya, Diklaim oleh orang, misalnya abang klaim Nabi Ibrahim adalah jalan, padahal Nabi Ibrahim tidak pernah mengaku dirinya jalan. Tetapi kita mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu jalan. Terus abang juga berkata Nabi Musa adalah juga jalan, padahal Nabi Musa tidak pernah mengatakan kepada umatnya, kepada pengikutnya, kepada orang banyak bahwa dia adalah jalan. Tapi Yesus mengatakan akulah jalan. Yesus bukan orang lain katakan dia jalan, dia sendiri yang mengatakan akulah jalan. Ini Yesus. Makanya sangat berbeda sekali dengan utusan-utusan lain. Nggak ada yang berbeda, lain, Bang. Rasul-rasul Nabi-nabi yang lain juga mengatakan sekarang aku coba jalan. abang tunjukkan kepada saya aku jalan. Nabi mana Bahkan yang berani mengatakan yang akulah jalan itu. Sekarang coba abang tunjukkan kepada saya, Bang orang kaya tunjukkan kepada saya, di antara 25 rasul yang abang wajib imani, rasul mana yang berani mengatakan akulah jalan? Jangan abang bilang semua rasul itu jalan, semua nabi itu jalan. Permintaan saya tunjukkan satu saja rasul yang mengaku dirinya jalan. Silakan Bang orang kaya. Halo Bang orang kaya. Oke, sebentar Bang Pendi ya, tadi ada teman telepon ya. Siap Bang. Aduh. Pak turun beliau Bapak Ibu ya, kita tidak turunkan katanya ada yang telepon. Tidak ada. Mau beliau googling, mau beliau cari dimanapun, hanya dikatakan oleh orang bahwa Nabi A itu jalan, Nabi B itu jalan, semua Nabi itu jalan, semua Rasul itu jalan menuju Allah, semua Nabi itu jalan menuju surga, semua Rasul utusan itulah jalan menuju Allah. Itu adalah pengakuan orang menunjukkan bahwa Nabi itu adalah jalan. Sementara Nabi tersebut tidak pernah mengaku dirinya jalan. Hanya Yesus satu-satunya Nabi, kalau mereka katakan itu adalah Nabi, yang berani mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran. Kalau ada orang yang mengatakan akulah kebenaran, kita patut bertanyakan, kenapa engkau bisa mengatakan dirimu kebenaran? Sementara tidak ada satupun yang benar kecuali Tuhan. Hanya Tuhan saja yang benar. Ya, tetapi Yesus mengaku, dia mengatakan akulah kebenaran, al-haq. Itu hanya Yesus. Yesus sesat, menyesatkan kan? Selamat malam Zami. Iya, selamat malam. Ya. Siapa yang kau bilang menyesatkan? Cekek Pak. Udah turun dia. Shalom, Halo, shalom. Kak Sofi. Shalom Kak. Iya, shalom. Tadi udah nggak ada ya bapaknya ya, padahal saya tadi lagi mau ini. Terpental Jadi dia. saya tambah sedikit ya. Tadi menarik mengenai Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Alkitab berkata begini teman-teman, Yesus itu nabi dan rasul dan utusan, tetapi dia bukan dari kalangan manusia. Ya, Yesus mengatakan aku diutus turun dari surga. Jadi ada banyak orang Kristen tidak mengerti bahwa Yesus adalah anaknya yang diutusnya turun dari surga, seperti dikatakan dalam Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya maka Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia. Dan juga Yesus berkata aku diutus turun dari surga oleh Bapa untuk melakukan kehendaknya. Dan dia berkata bahwa dialah jalan satu-satunya, seperti tangga yang dilihat Yakub di Kejadian 28 yang menghubungkan antara surga dan bumi.
Ya, Yesus juga berkata begini, tidak ada seorang pun tahu jalan naik ke surga. Gak ada seorang pun tahu jalan naik ke surga. Kecuali daripada sang anak manusia, yaitu dirinya sendiri yang telah turun dari surga. Jadi sama seperti misalnya Bang Pendi mau ke Amerika. Otomatis Bang Pendi tanya dong sama kita yang ada di Amerika. Percaya nggak Bang Pendi mau ke Amerika pakai tour guide dari Cigarut nih. Orang Cigarut nggak pernah ke Amerika. Lalu oke Bang Pendi, saya antar Bang Pendi ke Amerika. Lalu Bang Pendi tanya, abang udah pernah menginjakkan kaki di Amerika? Ya belum gitu. Ya, nanti saya tinggal di mana di sana? Ya nanti kita lihatlah, nggak pasti. Naik apa nanti ke sana? Oh kita naik pesawat. Nanti makanannya di sana gimana? Berapa nanti biaya hidupnya di sana kira-kira kalau seminggu? Ya, karena dia belum pernah ke Amerika, otomatis kita meragukannya. Tetapi kalau kita di Amerika, lalu saya bilang, Bang Pendi ayo kemari. Ya, nanti saya ajak Bang Pendi makan makanan enak di sini. Ada satu grill, ada makanan panggang yang enak di sini. Bang Pendi percaya karena kita di sini. Kenapa kita harus percaya Yesus itu turun dari surga? Dia mengatakan begini, nah ini tandanya nih. Ketika Yesus berkata, aku ini bukan berasal dari dunia ini loh. Aku dari atas, kamu dari bawah. Aku dari surga, kamu dari dunia ini, kamu dari bawah. Tandanya apa? Orang Yahudi berkata begini, tandanya apa engkau bisa mengklaim engkau itu memiliki hidup kekal, engkau turun dari surga. Yesus kan berkata, akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, dia tidak akan mati selama-lamanya. Lalu orang Yahudi bertanya, apakah engkau lebih besar daripada bapa kami Abraham dan para nabi yang sudah mati? Lalu Yesus berkata, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Ya. Jadi dia itu bukan berasal dari bawah. Kalau dia berasal dari bawah, otomatis sekarang dia akan mati sama seperti kita nanti, seperti nabi-nabi lain. Yesus berkata, ini loh tandanya, nanti aku akan mati, tapi pada hari ketiga aku akan bangkit lagi. Karena dia bukan berasal dari bumi ini. Kalau fitrahnya manusia itu tanah kembali ke tanah, debu kembali ke debu, itu fitrahnya manusia. Dan karena dia bukan manusia asalnya, ya, tetapi dia Allah yang menjadi manusia, maka kematian tidak dapat menahannya. Dan dia bangkit mengalahkan kematian, itu bukti bahwa dia bukan berasal dari bumi ini. Dia bukan manusia sama seperti Anda dan saya yang fitrahnya mati, seperti nabi-nabi lain yang mati, seperti Abraham yang telah mati. Yesus berkata, aku akan kembali ke tempat di mana aku sebelumnya berada. Dia sudah ada sejak kekal. Nah itu yang dikatakan jalan teman-teman. Ya, yang dikatakan jalan. Kalau nabi-nabi lain gak pernah ke surga. Nabi-nabi lain gak pernah ke surga. Bagaimana dia bisa mengatakan, aku bisa tunjukkan kamu jalan ke surga. Nabi-nabi lain hanya bisa memberi arah. Tapi dia bukan jalan. Ya, kira-kira begini loh, kalau kamu mau selamat. Tetapi jalan satu-satunya adalah dia yang turun dari surga. Maka dikatakan tidak ada seorang pun tahu jalan naik ke surga selain Yesus. Musa, para nabi nggak pernah ke surga, nggak pernah turun dari surga. Bagaimana mereka bisa mengatakan aku tahu jalan naik ke surga? Musa nggak tahu jalan naik ke surga. Para nabi-nabi lainnya tidak tahu jalan ke surga, tidak tahu bagaimana caranya mereka diselamatkan karena mereka tidak berasal dari surga. Satu-satunya yang turun dari surga, Nabi Allah yang sejati, ialah anaknya sendiri, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah itu saya rasa yang perlu saya tambahkan. Jadi berbeda ya hakikatnya dengan kita. Karena Muslim ini memang selalu melihat kemanusiaan Yesus. Dia tidak pernah melihat dia Allah, ya, dia Tuhan dan dia pencipta kita.